Selamat datang kembali di titik pencerahan, tempat kamu pulang ketika dunia terlalu bising, terlalu menuntut, terlalu melelahkan. Di sini, kita tidak bicara hal-hal yang ramai, tapi kita menyentuh yang sunyi. Kita tidak mengejar viral, tapi menyelami hati yang sering kita abaikan. Semoga kamu yang sedang mendengarkan ini berada dalam keadaan yang diberkahi, sehat jasmani, lapang hati, dan dilimpahkan rezeki yang cukup dan berkah. Hari ini kita akan bicara tentang satu tema yang kelihatannya sederhana, tapi menyimpan ratusan tanya di dalamnya. Tanda dia adalah jodohmu. Karena jujur saja, kita semua pernah berada di titik itu. Titik ketika kita bertanya-tanya, dia baik, tapi apakah dia jodohku? Kita nyaman, tapi kenapa kadang hati masih ragu? Kita saling sayang, tapi kenapa jalan terasa tak pernah mudah? Dalam video ini, aku tidak akan memberimu jawaban instan, tapi aku akan membawamu menyelami hal-hal yang selama ini mungkin kamu tahu, tapi belum sempat kamu renungkan. Duduk tenang, dan izinkan dirimu mendengar bukan hanya dengan telinga, tapi dengan hati yang ingin menemukan arah. 1. Jodoh tidak membuatmu jadi orang lain, tapi membuatmu pulang ke dirimu sendiri. Pernah nggak kamu merasa kamu mencintai seseorang, tapi entah kenapa kamu juga merasa kehilangan bagian dari dirimu sendiri? Hubungan itu terasa hangat, tapi dalam hatimu ada ruang kosong yang tak terisi. Kamu tertawa bersamanya, tapi di dalam, kamu merasa kecil. Ini sering terjadi ketika kamu bersama orang yang kamu kagumi, tapi kamu tidak bisa menjadi dirimu sendiri. Kamu memaksakan standar, kamu menekan ekspresi, kamu takut terlihat rapuh. Nah, jodoh yang sejati tidak akan membuatmu merasa harus berubah menjadi orang lain. Justru, ketika kamu bersamanya, kamu merasa aman menjadi dirimu yang paling jujur. Tidak ada tekanan untuk selalu terlihat kuat. Tidak ada rasa malu untuk menunjukkan sisi rapuh. Kamu bisa cerita tentang mimpi yang belum tercapai, luka masa lalu yang masih membekas, atau rasa takut yang tak bisa kamu jelaskan. Dan dia mendengarkanmu, bukan untuk menilai, tapi untuk memahami. Di sanalah kamu tahu, kamu tidak sedang menjual dirimu untuk dicintai, tapi kamu sedang dicintai dalam versi yang paling jujur dari dirimu sendiri. Jodoh bukan hanya tentang dua hati yang saling suka, tapi dua jiwa yang bisa tumbuh bersama, tanpa harus kehilangan jati diri. Ketika kamu merasa pulang, bukan pada rumah, tapi pada seseorang, mungkin dia adalah bagian dari takdirmu yang sedang mengetuk pintu. 2. Jodoh tidak selalu datang seperti yang kamu minta, tapi seperti yang kamu butuhkan. Kita tumbuh dengan banyak ekspektasi. Kita punya daftar ideal, tinggi, mapan, lembut, pintar, religius, atau sederet kriteria yang kita susun diam-diam sejak lama. Tapi hidup tidak selalu menuruti daftar kita. Dan disitulah Tuhan mengajarimu pelan-pelan bahwa jodoh bukan yang sesuai semua keinginanmu, tapi yang cocok dengan jiwamu, kebutuhanmu, perjuanganmu. Bisa jadi dia datang tanpa kamu sadari, datang sebagai teman, bukan kekasih, datang sebagai orang yang awalnya tidak kamu lirik, bahkan mungkin datang setelah kamu dikecewakan oleh yang sebelumnya kamu pikir adalah yang tepat. Tapi bersamanya, kamu merasa tenang. Dia tidak banyak janji, tapi dia konsisten. Dia tidak romantis seperti di film, tapi dia hadir ketika kamu butuh sandaran. Jodoh bukan selalu datang dalam bentuk yang indah. Kadang dia datang sebagai ujian, datang untuk mengajarkan sabar, mendewasakan ego, membentuk kamu jadi lebih tangguh. Dan itulah yang membuat hubungan menjadi kuat. Karena jodoh bukan hanya orang yang membuatmu tersenyum saat senang, tapi yang tetap menggenggammu saat kamu sedang berada dalam titik terlemahmu. Jika kamu merasa bahwa dia tidak sempurna, tapi justru melengkapi semua ruang kosong yang selama ini kamu rasakan, maka mungkin itulah tanda bahwa dia adalah takdirmu yang dikirim bukan untuk menyenangkanmu saja, tapi untuk membentukmu. 3. Jodoh tidak membuatmu ragu terus-menerus, dia membawa rasa yakin yang tenang. Rasa ragu itu wajar, semua orang pernah merasakannya. Tapi jika setiap hari kamu merasa gelisah, terus-menerus mempertanyakan hubungan itu, mungkin ada sesuatu yang perlu kamu selami lebih dalam.
Jodoh sejati tidak membuatmu bermain teka-teki setiap hari. Tidak membuatmu overthinking tiap malam hanya karena satu pesan yang tak dibalas. Tidak membuatmu menangis karena dia tak kunjung memperjelas niat. Jodoh tidak membuatmu merasa kamu sedang sendirian dalam hubungan. Dia hadir, jelas, dan konsisten. Dia tahu kemana kalian akan melangkah. Dan dia mengajakmu dengan kata yang mantap dan sikap yang nyata. Bukan gombalan, bukan janji manis tanpa bukti, tapi langkah-langkah kecil yang terus membawamu ke arah kepastian. Dan di sana kamu akan menemukan tanda yang kuat, rasa yakin yang tidak meledak-ledak seperti euforia sesaat, tapi rasa yakin yang tenang, seperti sungai yang mengalir pelan tapi pasti. Jika bersamanya kamu merasa yakin, meski kamu tahu hidup tak akan selalu mudah. Jika bersamanya kamu berani membangun masa depan tanpa takut hancur di tengah jalan, maka mungkin itulah jodoh yang Tuhan pilihkan untukmu. Karena cinta yang benar tak banyak drama, tapi banyak arah. 4. Jodoh tidak menjauhmu dari Tuhan, tapi membawamu semakin dekat. Hubungan yang sehat itu menyembuhkan, tapi hubungan dengan jodoh yang tepat menyucikan. Bukan berarti kamu langsung menjadi suci, tapi kehadirannya mengajakmu untuk lebih sadar akan kebaikan, untuk lebih mawas diri, dan lebih dekat pada yang menciptakan cinta itu sendiri, Tuhan. Dia tidak hanya mengajakmu nonton film atau ngopi bareng, tapi mengingatkanmu untuk sholat di waktu, untuk bersyukur di setiap keadaan, untuk bersabar saat diuji. Jodoh bukan yang membawamu pada kenikmatan sesaat, tapi yang mengajakmu membangun keabadian. Dia bukan hanya teman tidur, tapi teman hidup, teman berjuang, teman bertumbuh, dan teman pulang kepada Tuhan. Jika dia mendekatkanmu pada kebaikan, tanpa paksaan, tanpa tekanan, jika dia membuatmu ingin jadi versi terbaik dari dirimu, maka itu adalah salah satu tanda paling kuat bahwa hubungan ini bukan sekadar hubungan, tapi amanah, dan hanya jiwa yang terhubung dengan Tuhan yang bisa menjalani hubungan seperti itu dengan utuh. 5. Suara hati yang damai adalah petunjuk terbaik dari Tuhan. Setelah semua tanda, semua logika, semua bukti, tetap saja ujungnya akan kembali pada satu hal. Apa kata hatimu? Tapi hati yang mana? Bukan hati yang panik, bukan hati yang trauma, bukan hati yang sekadar takut sendirian, tapi hati yang sudah berdamai, hati yang sudah selesai dengan masa lalu. Dengarkan hatimu dalam hening, bukan dalam keramaian. Dengarkan ia saat kamu tidak sedang mabuk cinta, tapi saat kamu dalam keadaan paling sadar dan paling jujur pada dirimu sendiri. Jika kamu merasa tenang, meski tak bisa menjelaskan kenapa. Jika kamu merasa yakin, meski tidak semua orang setuju. Jika kamu merasa bahwa bersamanya, kamu lebih baik, lebih tenang, dan lebih dekat dengan Tuhan, maka bisa jadi itu adalah petunjuk. Bukan karena kamu yakin dia sempurna, tapi karena kamu siap menerima dan memilih dia hari ini, esok, dan seterusnya. Jodoh bukan hadiah, tapi amanah. Jodoh bukan tentang kamu dapat siapa, tapi kamu siap dengan siapa. Cinta boleh datang dari mana saja, tapi jodoh datang dari Tuhan yang tahu isi hatimu lebih dari siapapun. Semoga setelah menonton ini, kamu jadi lebih tenang. Tidak lagi terburu-buru, tapi juga tidak lagi terlalu lama bertahan di tempat yang salah. Jika kamu merasa video ini membantumu melihat cinta dengan lebih jernih, bantu bagikan pada teman-temanmu. Siapa tahu, mereka juga sedang menunggu satu tanda dari semesta, dan kamu adalah perantaranya.